Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Lucia Baru dengan NIM 10 20 20 Di video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai penyajian data, diagram, macam-macam diagram, dan karakteristiknya, diagram batang dan diagram lingkaran. Penyajian data diagram. Diagram merupakan gambaran digunakan untuk memperlihatkan atau menerangkan data yang akan disajikan. Diagram membantu dalam visualisasi informasi, sehingga memudahkan pemahaman terhadap tren dan pola yang ada. Dengan berbagai bentuk dan jenisnya, diagram dapat disesuaikan dengan jenis data yang ingin disampaikan. Penggunaan diagram yang tepat dapat meningkatkan efektivitas komunikasi data dan menjadikannya lebih menarik serta mudah diinterpretasikan oleh audiens. Di sini juga ada macam-macam diagram dan karakteristiknya. Pertama, diagram batang adalah penyajian data dengan menggunakan gambar atau balok. Untuk menggambar diagram batang, diperlukan sumbu data atau sumbu tegak. Nah, kedua, diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menggambarkan keadaan yang serba terus-menerus dalam periode waktu yang tepat atau yang tetap atau berkesinambungan. Misalnya, suhu badan tiap jam, jumlah penjualan mobil tiap tahun, jumlah penduduk tiap tahun, dan lain-lain. Pada diagram garis terdapat dua sumbu data dan sumbu tegak. Sumbu data menyatakan waktu, sedangkan sumbu tegaknya menyatakan kuantum atau nilai data, yaitu nilai jumlah, nilai biaya, pendapatan, dan sebagainya. Penyajiannya juga menggunakan garis-garis lurus. Ketiga itu diagram lingkaran, yaitu untuk menggambar diagram lingkaran, gambarkan sebuah lingkaran lalu dibagi-bagi menjadi beberapa sektor atau juring. Banyak sektor dalam lingkaran menyatakan banyak keterangan data yang akan disajikan, sedangkan besar sudut pusat untuk masing-masing sektor sebanding dengan besar nilai data yang disajikan. Dianjurkan titik pembagian mulai dari titik tertinggi. Keempat itu diagram pencar. Untuk kumpulan data yang terdiri atas dua variabel dengan nilai kuantitatif, diagramnya dapat dibuat dalam sistem sumbu koordinat dan gambar ini akan merupakan kumpulan titik-titik yang terpencar. Karenanya diagram demikian dinamakan diagram pencar. Kelima itu diagram lambang. Adalah yaitu di mana diagram lambang itu sangat cocok untuk menyajikan data kasar, sesuatu hasil sebagai alat visual bagi orang awam. Setiap satuan dijadikan lambang sesuai dengan macam datanya. Seperti yang telah digambar di contohnya, bisa kita lihat sendiri. Keenam, diagram peta atau kartogram. Diagram peta sangat cocok untuk menyajikan data yang ada hubungannya dengan tempat kejadian. Salah satu contoh yang terkenal ialah pada peta perkiraan cuaca yang disediakan oleh TVRI setiap malam setelah acara dunia. Diagram batang. Diagram batang adalah bentuk diagram yang menyajikan data statistik atau informasi dengan bentuk batang persegi panjang. Diagram batang merupakan jenis grafik yang digunakan untuk menunjukkan dan membandingkan kuantitas data dalam kategori yang berbeda. Nah, selain itu juga, diagram batang bisa dipakai untuk membandingkan perubahan dan penelitian dalam periode tertentu. Diagram batang memiliki bentuk persegi panjang yang vertikal maupun horizontal dengan lebar yang sama. Sumbu vertikal pada diagram batang berfungsi untuk menunjukkan ukuran atau jumlah angka dari objek data yang akan disajikan. Sementara sumbu horizontal pada diagram batang menunjukkan nama objek data yang akan disajikan dalam diagram. Nah, di sini ada langkah-langkah membuat diagram batang. Pertama itu kita membuat data tunggal. Kedua, membuat data kelompok. Nah, ketika kita membuat data kelompok, langkah-langkah itu pertama kita membuka Excel dulu. Kedua, kita mengubah data tunggal ke data kelompok dalam Excel. Blok data yang akan diubah ke diagram batang. Lalu klik insert, lalu pilih opsi insert kolom K. Dan terakhir klik insert lalu pilih opsi insert kolom K juga. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah grafik yang menggambarkan data dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa bagian. Diagram lingkaran juga dikenal sebagai pika. Cara membuat diagram lingkaran itu pertama kita membuat data tunggalnya dulu. Kedua kita membuat data kelompok, mana kita membuka Excel dan kita membuat data yang ingin diubah ke diagram lingkaran. Lalu kita klik insert, kita pilih opsi insert P order chart. Lalu kita pilih desain diagram lingkarannya.
Nah, kita sampai ke kasus, yaitu sebuah rumah sakit ingin memahami tren kunjungan pasien rawat jalan selama kuartal terakhir untuk berbagai jenis layanan. Data kunjungan bulanan untuk poli umum, poli anak, poli bedah, dan poli penyakit dalam tercatat sebagai berikut. Di bulan 1, poli umum sebanyak 350, poli anak sebanyak 200, poli bedah sebanyak 150, poli penyakit dalam sebanyak 280, dan pada bulan 2 poli umum sebanyak 400, poli anak sebanyak 220, poli bedah sebanyak 180, poli penyakit dalam sebanyak 300, dan pada bulan 3 poli umumnya 380, poli anak 250, poli bedah 160, poli penyakit dalam sebanyak 320. Jadi diagram yang sesuai pada kasus ini adalah, nah di sini diagram batang kelompok itulah yang paling sesuai di dalam kasus ini. Nah, pembahasannya dan kasus ini kita memilih data kunjungan pasien rawat jalan selama 3 bulan untuk 4 jenis layanan. Itu poli umum, poli anak, poli bedah, dan poli penyakit dalam. Nah, tujuan kita untuk memahami tren kunjungan setiap poli dari waktu ke waktu. Nah, di sini mengapa diagram batang kelompok itu yaitu yang paling tepat? Ya, karena diagram batang kelompok dipilih karena beberapa alasan juga, yaitu pertama perbandingan antar kategori dalam satu waktu. Itu untuk setiap bulan kita ingin melihat dan membandingkan jumlah kunjungan antara keempat poli secara langsung. Setiap kelompok batang atau untuk setiap bulan akan berisi 4 batang yang berdampingan, masing-masing mewakili satu poli. Kedua, perbandingan tren dan dari waktu ke waktu. Nah, kita juga ingin melihat bagaimana jumlah kunjungan untuk setiap poli berubah dari bulan ke-1, bulan kedua, dan bulan ketiga. Nah, dengan mengamati ketinggian batang untuk poli yang sama di setiap kelompok bulan, kita dapat mengidentifikasi tren naik, turun, atau stabil. Nah, kejelasan visual, di mana diagram batang kelompok secara visual ini memisahkan dan mengelompokkan data dengan jelas, memudahkan pembaca untuk memahami perbandingan yang ingin disampaikan. Nah, masuk informasi yang dapat diperoleh dari diagram batang kelompok itu, mana setelah data divisualisasikan dalam diagram batang kelompok, berapa informasi yang penting dapat ditarik. Pertama, poli dengan jumlah kunjungan tertinggi, di mana kita dapat dengan mudah melihat poli mana yang secara konsisten memiliki jumlah kunjungan tertinggi setiap bulannya. Nah, dalam data ini juga poli umum dan poli penyakit dan cenderung memiliki angka yang lebih tinggi. Tren kunjungan setiap poli yaitu poli umum menunjukkan tren peningkatan dari bulan 1 ke bulan 2, namun sedikit menurun di bulan ketiga. Poli anak itu menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama 3 bulan. Poli bedah itu cenderung stabil dengan sedikit fluktuasi. Poli penyakit dalam itu menunjukkan peningkatan yang konsisten selama 3 bulan. Yaitu masuk ke perubahan relatif antar poli itu dimana kita dapat mengamati apakah proporsi kunjungan antar poli berubah dari waktu ke waktu. Misalnya, apakah peningkatan kunjungan poli anak lebih signifikan dibandingkan dengan peningkatan di poli lain. Masuk ke implikasi bagi manajemen rumah sakitnya. Pengambilan keputusan strategis dan operation itu alokasi sumber daya. Tren peningkatan kunjungan poli anak dan poli penyakit dalam mengindikasikan kemungkinan kebutuhan penambahan sumber daya, yaitu staf medis, ruang periksa, dan peralatan di kedua poli tersebut untuk mengantisipasi permintaan yang terus meningkat. Sebaiknya jika kunjungan poli bedah cenderung stabil, alokasi sumber daya di sana mungkin tidak perlu perubahan signifikan dalam jangka pendek. Kedua itu perencanaan jadwal staf. Itu dengan mengetahui pola kunjungan bulanan setiap poli, rumah sakit dapat merencanakan jadwal staf medis dan perawat yang lebih efisien. Memastikan ketersediaan tenaga yang cukup pada saat kunjungan puncak. Nah, masuk ke pengembangan layanan, mana tren peningkatan kunjungan pada poli tertentu dapat menjadi indikasi adanya kebutuhan atau minat yang lebih besar dari masyarakat terhadap layanan tersebut. Rumah sakit dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan layanan lebih lanjut di area tersebut. Masuk ke evaluasi efektivitas program, mana jika rumah sakit memiliki program kesehatan atau promosi yang menargetkan layanan tertentu, diagram ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi dampaknya terhadap jumlah kunjungan. Misalnya, jika ada kampanye kesehatan untuk penyakit tertentu yang ditangani oleh poli penyakit dalam, peningkatan setelah kampanye dapat menjadi indikasi keberhasilan program. Masuk ke pengambilan keputusan berbasis data. Daripada membuat keputusan berdasarkan pikiran atau intuisi,
Diagram batang kelompok menyediakan visualisasi data yang jelas, memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan berbasis bukti. Jadi bisa kita simpulkan bahwa diagram batang kelompok adalah alat efektif untuk menganalisis tren kunjungan pasien rawat jalan. Dengan visualisasi data yang jelas, manajemen rumah sakit dapat memahami pulang kunjungan, mengidentifikasi area dengan pertumbuhan atau penurunan, dan membuat keputusan lebih baik terkait alokasi sumber daya, perencanaan layanan, dan evaluasi program. Analisis ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional dan kualitas layanan rumah sakit. Jadi, eh, yang paling tepat di sini itu diagram batang kelompok ya teman-teman pada kasus pertama. Kasus kedua, itu sebuah catatan rekam medis menunjukkan data 100 pasien rawat inap selama periode tertentu. Data jenis penyakit utama pasien adalah sebagai berikut. Penyakit jantung sebanyak 30 pasien, penyakit infeksi sebanyak 25 pasien, penyakit pernapasan selama 20 pasien, dan penyakit pencernaan sebanyak 15 pasien, lain-lainnya 10 pasien. Nah, diagram yang sesuai itu diagram lingkaran atau picture adalah pilihan yang tepat untuk menggambarkan proporsi atau persentase setiap jenis penyakit terhadap total pasien rawat inap. Nah, pertanyaannya, mengapa diagram lingkaran atau picture itu adalah diagram yang paling sesuai di kasus ini? Mari kita bahas. Nah, dalam kasus ini kita memiliki data mengenai 100 pasien rawat inap dan jenis penyakit utama yang mereka derita. Data tersebut menunjukkan frekuensi setiap jenis penyakit. Penyakit jantung, penyakit infeksi, penyakit pernapasan, penyakit pencernaan, dan lain-lain. Tujuan kita adalah untuk memahami bagaimana setiap proporsi penyakit terhadap total pasien rawat inap. Nah, diagram lingkaran atau picture dipilih karena kemampuan yang sangat baik dan dalam mempresentasikan data sebagai bagian dari keseluruhan. Nah, dalam konteks ini, pertama menunjukkan proporsi. Setiap irisan di lingkaran memiliki suatu jenis penyakit dan ukuran sudut atau luas irisan tersebut proporsional dengan jumlah pasien yang menderita penyakit tersebut relatif terhadap total 100 pasien. Visualisasi persentase, di mana diagram lingkaran secara intuitif menyampaikan persentase kontribusi subkategori terhadap total. Kita dapat dengan mudah melihat bagian mana yang paling besar dan mana yang paling kecil. Fokus pada komposisi. Tujuan utama dalam kasus ini adalah untuk memahami komposisi jenis penyakit di antara pasien rawat inap dan diagram lingkaran sangat efektif untuk tujuan ini. Masuk ke informasi yang dapat diperoleh dari diagram lingkaran. Setelah data divisualisasikan dalam diagram lingkaran, beberapa informasi penting dapat diidentifikasi. Pertama, jenis penyakit dominan. Irisan lingkaran terbesar akan secara visual menyoroti jenis penyakit yang paling banyak diderita oleh pasien rawat inap. Dalam kasus ini, penyakit jantung dengan 30% menjadi irisan terbesar. Perbandingan proporsi relatif. Kita dapat dengan mudah membandingkan ukuran irisan untuk melihat perbandingan proporsi antar jenis penyakit. Misalnya, kita dapat dengan cepat melihat bahwa proporsi pasien dengan penyakit infeksi lebih besar daripada pasien dengan penyakit pernapasan. Tentunya kontribusi setiap kategori terhadap total. Mana setiap irisan secara visual mempresentasikan kontribusi setiap jenis penyakit terhadap keseluruhan populasi pasien rawat inap. Masuk ke implikasi bagi manajemen rumah sakit. Informasi yang diperoleh dari diagram lingkaran ini memiliki implikasi penting bagi manajemen rumah sakit dalam berbagai aspek. Demi fokus lab pelayanan dan keahlian. Mengetahui jenis penyakit yang paling umum di antara pasien rawat inap memungkinkan rumah sakit untuk memfokuskan sumber daya dan mengembangkan keahlian medis yang relevan. Jika penyakit jantung merupakan proporsi terbesar, rumah sakit mungkin perlu memperkuat layanan kardiologi. Perencanaan pengadaan obat dan dana kesehatan. Distribusi jenis penyakit akan mempengaruhi kebutuhan obat-obatan. Peralatan medis, rumah sakit dapat menggunakan informasi ini juga untuk merencanakan pengadaan yang lebih efisien dan memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk menangani kasus banyak. Prioritas pelatihan staf. Informasi dapat membantu mengarahkan program pelatihan staf medis dan perawat jika penyakit tertentu mendominasi. Staf mungkin memerlukan pelatihan khusus dalam penanganan kondisi tersebut. Alokasi anggaran. Anggaran rumah sakit dapat dialokasikan secara lebih efektif berdasarkan pola penyakit pasien rawat inap. Sumber daya yang lebih besar mungkin dialokasikan untuk dapat departemen yang menangani jenis penyakit dengan prevalensi lebih tinggi. Jadi,
pengembangan atau jadi diagram lingkaran mungkin kurang efektif jika terdapat banyak kategori dengan proporsi yang serupa. Karena irisan-irisan bisa menjadi terlalu kecil dan sulit dibedakan. Dalam kasus seperti itu, diagram batang horizontal mungkin jadi alternatif yang lebih baik untuk membandingkan nilai. Nah, diagram lingkaran adalah alat visualisasi yang sangat berguna untuk memahami distribusi jenis penyakit di antara pasien rawat inap. Dengan menunjukkan proporsi setiap kategori terhadap total, diagram ini membantu manajemen rumah sakit dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait fokus pelayanan, pengadaan sumber daya, pelatihan staf, alokasi anggaran, dan pengembangan program penjagaan. Jadi, diagram yang paling tepat di kasus ini yaitu diagram lingkaran atau picture. Nah, masuk ke kasus yang ketiga, sebuah survei kepuasan pasien dilakukan terhadap 200 pasien yang baru saja keluar dari rumah sakit. Tingkat kepuasan diukur dalam skala 1 hingga 5. Itu 1 pertama sangat tidak puas, 5 itu sangat puas. Untuk beberapa aspek layanan, pelatihan dokter, pelayanan perawat, fasilitas, dan administrasi. Rata-rata skor kepuasan untuk setiap aspek adalah pertama pelayanan dokter tadi 4,2, pelayanan perawat 4,5, fasilitas 3,8, dan administrasi 3,5. Diagram yang sesuai itu diagram batang sederhana atau simple bar chart. Sangat sesuai untuk membandingkan rata-rata skor kepuasan untuk setiap aspek layanan. Jadi, pertanyaannya mengapa diagram batang sederhana atau simple bar chart ini lebih sesuai dengan kasus ini? Mari kita bahas. Nah, dalam kasus ini kita memiliki data rata-rata skor kepuasan pasien skala 1 sampai 5. Untuk 4 aspek layanan rumah sakit yaitu pelayanan dokter, pelayanan perawat, fasilitas, dan administrasi. Tujuan kita itu untuk membandingkan tingkat kepuasan pasien di antara perbedaan aspek layanan ini. Nah, diagram itu. Diagram batang sederhana atau simple bar chart dipilih karena beberapa alasan. Pertama, perbandingan nilai tunggal antar kategori. Mana kita memiliki satu nilai atau rata-rata skor kepuasan untuk setiap kategori. Aspek layanan dan tujuan utamanya adalah untuk membandingkan nilai ini secara langsung. Nah, diagram ini juga sangat efektif untuk tugas perbandingan ini. Kejelasan dan kemudahan interpretasi. Diagram batang sederhana mudah dibaca dan dipahami oleh audiens yang luas. Penting setiap batang secara langsung mempresentasikan nilai kepuasan, sehingga perbandingan antara aspek menjadi sangat visual dan intuitif. Fokus pada perbedaan. Perbedaan ketinggian batang secara jelas menyoroti perbedaan tingkat kepuasan antar aspek layanan, memungkinkan identifikasi area dengan kepuasan tertinggi dan terendah. Masuk ke informasi yang dapat diperoleh dari diagram batang sederhana. Nah, setelah data divisualisasikan dalam diagram batang sederhana, beberapa informasi penting dapat kita simpulkan. Pertama, aspek dengan tingkat kepuasan tertinggi. Batang tertinggi akan menunjukkan aspek layanan yang paling memuaskan bagi pasien. Dalam kasus ini, pelayanan perawat memiliki rata skor tertinggi yaitu 4,5. Aspek dengan tingkat kepuasan terendah. Batang terpendek akan menunjukkan aspek layanan yang paling tidak memuaskan bagi pasien. Nah, dalam kasus ini, administrasi memiliki rata-rata skor terendah atau 3,5. Perbandingan tingkat kepuasan antar aspek. Kita dapat dengan mudah melihat dan membandingkan tingkat kepuasan relatif antara semua aspek layanan. Misalnya, kita dapat melihat bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan antara kepuasan terhadap pelayanan perawat dan administrasi. Identifikasi area yang membutuhkan perhatian. Aspek dengan skor kepuasan terendah secara jelas mengindikasikan area yang memerlukan perhatian dan potensi perbaikan dari manajemen rumah sakit. Masuk ke implikasi bagi manajemen rumah sakit, karena informasi yang diperoleh dari diagram batang ini sangat penting untuk upaya peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pasien. Yaitu dimana pertama prioritasi area perbaikan dengan mengidentifikasi aspek dengan tingkat kepuasan terendah atau dalam hal ini administrasi, manajemen dapat memprioritaskan upaya perbaikan di area tersebut. Ini mungkin melibatkan evaluasi proses administrasi, pelatihan staf administrasi, atau implementasi sistem yang lebih efisien. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan yang baik. Evaluasi dampak perubahan, pengembangan strategi komunikasi dengan staf. Nah, jadi bisa kita simpulkan
Diagram batang sederhana adalah yang efektif untuk meningkatkan tingkat kepuasan pasien terhadap berbagai aspek layanan rumah sakit. Dengan visualisasi yang jelas, manajemen dapat dengan mudah mengidentifikasi area kekuatan dan kelemahan, memprioritaskan upaya perbaikan dan memantau dampak dari inisiatif peningkatan kualitas layanan. Informasi ini sangat berharga dalam upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pengalaman pasien dan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Jadi, diagram yang paling tepat di kasus ini yaitu diagram batang sederhana atau simple bar chart. Baik, sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.